Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amen. Karena Tuhan pimpin kehidupan kita sepanjang malam ini. Iya. Mari kita berdoa. Kita mulai doa pagi kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Karena Tuhan telah pelihara hidup kami sepanjang malam. Amen. Sekalipun cuaca dingin dan Yes. ekstrim Tuhan, tetapi kami tetap bersyukur pada pagi hari Haleluya. atas pemeliharaanmu, Amen. atas tudung perlindunganmu bagi Amen. kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, bangun kami keadaan sehat pagi hari ini. Segala pujian, segala hormat bagi Kamu. Tuhan Haleluya. baik dan sungguh baik bagi kami. Ya, Yesus. Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang kami layani, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang patut disembah, Haleluya. Allah yang patut terima pujian. Ya, Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, Kaulah yang hormat, segala Kaulah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau setia. Terima kasih buat Kau setia. terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat belas kasihan-Mu Tuhan. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu. Ku dekatkan hatiku padamu, Ku condongkan ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu. Ku relakan Ku relakan Kau membentukku. Kau membentukku. Ku dekatkan hatiku padamu, Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku, selaraskan kehendakku mengikutimu. Ku relakan Kau membentukku. Ku relakan Kau membentukku. Sebab Ku mengerti, Aku mengerti kehendak-Mu yang terbaik yang terbaik
condongkan pikiranku, condongkan pikiranku padamu, ku selaraskan kehendakku mengikutimu. Ku relakan kau membantuku, mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidup. Sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidup. Sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. yang terbaik Amin. bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin. Lebih lembut lagi katakan, sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin. Lebih lembut lagi katakan, sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku. Jalan di depan, jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Sebab ku mengerti
Terima kasih Tuhan. Denganmu Kau yang layak kami sembah. Hanya
haleluya, haleluya. Kami terus percaya Tuhan ada mujizat dalam setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Khususnya hari-hari ini Tuhan, hari-hari yang semakin jahat ini, kami rindukan setiap apa yang kami lakukan selalu ada mujizat. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan kemurahan. Dan pada pagi hari ini dalam situasi kondisi yang penuh dengan cuaca yang kurang bersahabat atas kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, tetapi kami percaya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong kami. Bahkan kami sebagai anak-anak-Mu tidak perlu harus terpengaruh dengan situasi yang ada, tetapi kami akan terus menguatkan iman kami, kepercayaan kami kepadamu, bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah Engkau, kami siap untuk diberkati. Haleluya, haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Halo. Iya, luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Ya, kita minum dulu ya, Bapak Ibu. Ya, makasih Bu Gembala yang cantik. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi kondisi sekarang kalau kita lihat di luar sana, ya mungkin kita akan berkata kok seperti ini ya. Karena memang khususnya daerah-daerah Jakarta, Tangerang, bahkan juga Bekasi dan yang lainnya banjir. Tadi pagi saya bangun, hendak membangunkan anak-anak karena kita harus keluar dulu, keluar baru ke kamar mereka. Wow, tiba-tiba lihat, wih airnya penuh di depan jalanan ngalir deras seperti sungai. Dapat ikan sepat juga satu. Puji Tuhan Bapak Ibu, lumayan buat sarapan ya. Tapi satu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah keadaan, memang segala iklim sudah diatur ya. Ada musim hujan, ada musim panas. Ya, ada kemarau juga ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang Tuhan sudah atur musimnya ya. Kita masih enak, masih 2 musim, tetapi kalau kita lihat di luar negeri ada musim salju juga, musim gugur juga ya. Jadi kita bersyukur apapun keadaan hari-hari ini, semuanya Tuhan turut bekerja, amin, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, oke lah soal itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan firman Tuhan dulu, yaitu dalam situasi kondisi apapun, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap percaya, amin. Harus tetap bersinar, harus tetap unggul, harus tetap keluar sebagai pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada firman Tuhan yang berkata dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan demikian, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Yes, kita harus mengakui bahwa dulu kita ada dalam kegelapan. Kita meraba-raba. Orang meraba-raba, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti bisa megang tembok, megang tiang, ya kan? Tidak semuanya mulus kalau diraba. Oleh karena itu di kegelapan itu tidak enak Bapak Ibu. Makanya kalau mati lampu kita langsung ambil lilin ya kan. Ambil senter atau cahaya handphone biar terang. Makanya dikatakan memang dahulu kamu adalah dalam kegelapan. Makanya Bapak Ibu kalau kita menyadari dalam kegelapan itu tidak enak, cepat-cepat beralih kepada terang. Haleluya, cari terang. Itu yang awal yang kita lakukan, cari terang. Tetapi kalau sudah ada dalam terang, jadilah menjadi terang atas kegelapan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita dipanggil Tuhan dari kegelapan, ada rencananya. Dikatakan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jelas. Bapak Ibu dan saya, semua kita yang mendengar khotbah ini, saya mau katakan kita ini adalah terang di dalam Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di sini, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena Bapa kita Bapa terang, maka anak-anaknya juga harus terang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, simpel sekali sebenarnya. Bagaimana kita bisa keluar dari kegelapan itu?
Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong kita keluar dari kegelapan itu, maka kita akan terus dalam kegelapan. Iya. Karena habitat manusia itu senang dengan kegelapan. Karena merasa aman, merasa nyaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu sebagai pengikut Kristus yang sejati, itu adalah orang yang mampu bersikap tegas dan tak mengenal kata kompromi terhadap bentuk dosa. Kalau kita lihat dalam arti rohani daripada kegelapan ini adalah dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bisa keluar daripada kegelapan itu, dari dosa itu. Dosa apakah yang mengikat kita selama ini? Mungkin dosa-dosa perzinahan, perjudian, percabulan, korupsi, penipuan, atau kata-kata kotor yang ada hanya sumpah, umpetan. Wow, kita harus keluar dari situ. Kepada siapa? Kepada terang itu sendiri. Tetapi kalau kita mau keluar dari sana, itu tidak segampang yang kita pikirkan. Tetapi kita butuh Tuhan, butuh Roh Kudus menguatkan kita. Karena begitu banyak orang yang dalam kegelapan, keluar dari situ masuk kepada terang, banyak juga yang kembali kepada kegelapan itu. Karena apa? Karena mereka tidak nyaman dalam Kegelapan. tidak nyaman dalam terang. Mereka lebih nyaman pada kegelapan. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mari kita bagaimana biar terus berada dalam terang itu. Aktifkan diri kita, aktifkan rohani kita. Beribadah sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Ya. Baca firman sungguh-sungguh. Ya. Amin. Aktifkan itu. Sehingga kita tidak tertarik lagi untuk masuk dalam kegelapan. Sehingga kita bisa merasa rugi selama ini ada dalam kegelapan. Karena waktu kita ada dalam terang, kita diproses, kita dimurnikan, kita disucikan, kita dikikis. Agar semua virus-virus yang tadinya kita bawa dari kegelapan ke terang itu semua musnah. Dan kita keluar sebagai orang-orang yang sudah dimurnikan. Haleluya. Sehingga kita bisa menjadi terang. Penyalur Bapak Ibu. Jadi kita itu harus penyalur. Bukan hanya pemantul tetapi pemancar. Beda pemantul, beda pemancar. Bapak Ibu pernah lihat orang yang syuting kalau ada pernikahan atau pesta? Mereka ada yang pegang kamera, ada juga mereka yang pegang papan, tetapi dilapisi dengan yang kilat. Sehingga waktu cahaya itu dipantulkan ke sana, dia akan memantulkan ke wajah daripada pengantin. Sehingga waktu dipoto pengantin atau di syuting, maka tambah cantik, tambah ganteng. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi setelah sinar kemuliaan Allah dipancarkan kepada kita, kita dipenuhi dengan sinar itu, kita juga akan memancarkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita belajar lebih lagi ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang sudah keluar dari kegelapan ini kepada terang, tetapi masih ada virus di dalamnya. Sehingga sekalipun sudah di dalam terang, masih sering melakukan hal-hal yang dulu dilakukan dalam kegelapan secara sembunyi-sembunyi. Ini yang harus dimurnikan. Bagaimana cara memurnikan? Tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Amen. Tetap intens kita ataupun doa-doa kita, tetaplah itu terus berlangsung. Jangan berhenti. Karena apa? Waktu kita berhenti, virus itu akan berkembang. Tetapi kalau terus kita berdoa, terus kita connect dengan surga, virus itu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita harus menyadari kita ini bukan orang kuat, bukan orang hebat. Tetapi kita waktu menyadari, waktu kita doa kepada Tuhan, tetap ada koneksi yang baik dengan Tuhan. Maka kita dijadikan orang-orang hebat. Tetapi waktu kita mengandalkan pikiran, akal kita, kekuatan kita,
maka saya mau katakan kita bukan siapa-siapa. Kita tidak ada apa-apanya. Iya. Makanya jangan pernah putus hubungan dengan surga. Makanya kita ada doa pada pagi hari ini. Ini sebenarnya bukan hanya menguatkan Bapak Ibu, tapi menguatkan kami juga. Karena kami waktu lemah dalam berdoa, maka ada aja serangan-serangan. Makanya ada yang bertanya kepada saya, enggak jenuh Pak, enggak bosan Pak, mendoakan setiap pagi, setiap malam. Saya mau katakan 11 tahun kita ada pelayanan ini, bahkan lebih daripada 11 tahun kita sudah berdoa setiap pagi jam 4. Jadi bukan hanya karena live ini, tetapi apa yang saya lihat hasil-hasil daripada doa itu ada. Dan sungguh terbukti. Iya. Kita yang tidak ada apa-apanya Tuhan angkat. Kita yang tidak dianggap hari ini Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kita. Berarti kita sudah ada hubungan yang erat karena roh Allah itu sendiri menyinari kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi janganlah menahan diri bila di depan mata kita melihat ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Sebaliknya firman Tuhan katakan tegurlah, nasihatilah, peringatkan. Amin. Amin. Kenapa seperti itu? Kita harus memancar sinar terang kemuliaan Allah. Sehingga orang-orang yang sering melakukan kesalahan, orang-orang yang sering gosip, orang-orang yang sering melihat kelemahan-kelemahan orang lain, itu berubah. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dalam kelompok kita. Contohnya kelompok kita ada 10 orang. Tetapi ada 2 orang di situ yang selalu membuat kacau. Tahu membuat kacau? Yang sering mencari-cari kesalahan, gosip. Orang bilang itu ada virus 2 di situ. Kita harus bisa menetralisir virus ini, yang 2 orang ini, agar mereka juga bisa mengalami kasih Tuhan. Seperti itu. Jadi keadaan kita di dunia yang gelap ini, situasi yang kacau ini, kita harus keluar sebagai orang-orang yang membawa terang, yang menyinari mereka. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita tegur, nasihati, peringatkan. Kalau tidak bisa nasihati, tidak bisa diperingatkan. Kalau orangnya bebal, tegar tengkuk, udah. Pecat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan aja ada. Kalau kita sudah nasihati, tegur, tetapi tidak mau berubah, Tuhan katakan keluar dari rumah itu, kebaskan kakimu. Artinya sudah, itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita lagi. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah menjadi pemancar ataupun jadilah menjadi terang itu sendiri. Karena kita sudah Tuhan bawa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Di Mazmur 94 ayat 16 dikatakan demikian. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Kita harus tampil sebagai orang-orang yang bangkit mengalahkan kejahatan. Haleluya. Tetapi bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mendoakan mereka, menegur mereka, menasihati mereka. Kalau mereka tidak mau, urusan mereka. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari cahaya yang ada pada kita itu harus memancar. Memancar Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tanda bahwa orang memihak kepada Tuhan adalah menjauhkan diri dari ataupun tidak memiliki persekutuan dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Jadi orang yang memihak kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia harus bisa menjauhkan dirinya dan tidak memiliki persekutuan dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kalau kita lihat, wow ini nggak benar nih, nggak usah jalin persekutuan atau hubungan dengan itu. Karena apa? Kita juga nanti akan menjadi redup sinar yang sudah kita miliki.
Bahkan virus yang ada, yang kita bawa dari kegelapan tadi, itu bisa bangkit virus itu menjadi berkembang. Dan kita menjadi terpengaruh dengan persekutuan-persekutuan yang ada dalam kegelapan. Ya catat ya, kegelapan itu gosip-gosip, itu kegelapan. Ya mencari-cari kelemahan orang lain, menipu, memutar balik omongan. Itu yang sederhana yang bisa saya gambarkan. Kegelapan itu kegelapan. Karena kita tadi dalam kegelapan, kita ada di bagian itu. Tetapi kita sudah keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Berarti kita sudah dimurnikan, sudah di-scan. Setiap virus-virus dimatikan. Tetapi ada virus yang bisa suatu saat bangkit. Karena dia punya habitat yang sama, sehingga virus itu berkembang. Iya. Ini hati-hati ya. Makanya dalam Efesus 5 ayat 7 dikatakan, ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Tetapi dikatakan di sini, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Wow. Mereka itu siapa? Yang ada dalam kegelapan, yang masih suka dosa, yang masih suka tipu istri, yang suka tipu suami, yang suka tipu orang tua, yang suka berdalih. Itu harus kita matikan. Bukan zamannya lagi. Lebih baik kita berterus terang. Aku punya salah. Aku selama ini begini. Udah selesai toh. Kita nggak terintimidasi. Aduh. Seperti Timi katakan waktu minggu dalam khotbahnya. Gelisah. Aduh, ntar ketahuan lagi. Aduh, jangan. Nggak tenang hidupnya. Sebab dalam 1 Korintus 15 ayat 33, kita nggak bisa lari dari konteks ini. Dikatakan sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Memang kebiasaan Bapak Ibu sudah baik, rajin berdoa, rajin baca firman, rajin beribadah, rajin melayani. Tetapi kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang yang tidak sama habitatnya dengan Bapak Ibu akan terpengaruh. Mereka akan berkata, udahlah, minggu ini enggak usah. Udahlah, begitu. Enggak usah diklik, kamu hanya lihat aja. Jadi namamu tidak ada di situ kelihatan. Itu virus. Orang yang seperti itu tidak layak ditemani. Orang yang seperti itu layak ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga karakternya berubah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Amsal 13 ayat 20 banyak sekali ayat sebenarnya untuk menjadi berkat bagi kita pagi hari ini. Dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Yang setuju katakan amin. Amin. Ketik amin di situ di kolom komentarnya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Wow. Kalau kita bisa lihat arti ayat firman Tuhan ini, kita akan mengubah pola pikir kita. Oh iya, yang ini tidak layak menjadi teman. Ini hanya sekedar saja. Ini hanya sehelo saja. Karena apa? Kalau saya bergaul dengan dia, saya itu akan menjadi bukan orang bijak lagi. Saya itu pasti malang. Bukan malang, bakso malang. Tetapi nasibnya, hidupnya akan menderita. Haleluya. Bahkan dalam Efesus 5 ayat 11 sampai 12 perhatikan dikatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah melakukan. Wah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan dikatakan ini lebih mantap lagi ya, lebih perhatikan. Efesus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa dahulu kamu adalah kegelapan. Yes, kita akui. Kita dulu adalah berada dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Amin. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Haleluya. Jelas. Terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ya, apalagi saat sekarang ini mungkin ada jemaat-jemaat kita yang dalam keadaan banjir, mari kunjungi.
Mari tanya, gimana kabar di sana? Apakah banjir? Apa yang bisa saya bantu? Wow, orang yang mendengarkan sekalipun dia mungkin tidak perlu, karena dia juga sudah ada, ya, merasa enak, iya kan? Jangan hanya berpikir, kok saya nggak dibantu, kok saya nggak diperhatikan. Ada orang seperti itu. Itu orang-orang seperti itu adalah orang-orang dalam kegelapan, yang ada hanya iri, butuh kehormatan. Saya nggak dikasih tahu pagem, saya nggak diomongin, saya nggak diituin. Padahal sudah dengar. Saya selalu begitu. Kalau saya ada dengar pengumuman, waktu saya menjadi seorang jemaat, ya udah, saya udah tahu, ya udah, nggak usah harus kasih tahu lagi. Lain hal kita tidak tahu sama sekali, tidak dengar sama sekali, ya tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah buah-buah kebaikan, keadilan, kebenaran yang kita hasilkan dalam hidup kita? Ini persoalannya. Haleluya. Sebab begini Bapak Ibu, orang percaya itu harus memiliki tanggung jawab untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan dengan menjalani hidup yang berlawanan dengan cara hidup dunia. Mari Bapak Ibu, orang yang dalam terang hidupnya itu berbeda dari yang lainnya. Mari kita telanjangi hal-hal yang tidak baik, kita tegur dengan kasih, kita sampaikan firman Tuhan. Soal berubah atau tidak berubah itu urusannya kepada Tuhan. Kita tidak ada urusan di situ. Urusan kita menyampaikan, mengasihani, dan kita terus berjalan dalam rencana Tuhan. Sehingga terang yang ajaib di dalam hidup kita yang Tuhan sudah berikan itu bisa memancar keluar, menjadi berkat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk tetap diam, hanya pangku tangan, tetapi sekarang keluar dari zona aman kita. Kalau kita sudah ada di terang yang ajaib ataupun dalam posisi yang baik hari ini, engkau harus berdoa, berpikir bagaimana kita harus menjadi berkat dan membawa orang-orang yang dalam kegelapan ini menuju terang Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Maka saya percaya apapun yang kita kerjakan hari ini, sekalipun cuaca dingin, hujan, banjir, tetapi hati kita tetap bersukacita karena kita percaya orang-orang yang di dalam terang Tuhan perhatikan, Tuhan bela, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit pengumuman untuk bentar dulu. Untuk doa syafaat kita. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, ya. Tetapi terkadang begini, di dalam handphone kita karena kru itu ya mencatat Bapak Ibu Saudara sekalian, mencatat nama-nama Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dicatat di sini namanya. Kalau Bapak Ibu boleh lihat di sini ada nama Bapak Ibu Saudara sekalian dicatat, ya. Ada dicatat di sini semuanya. Jadi ini yang kita doakan ini yang dicatat. Jadi kalau Bapak Ibu sampai disapa, udah disapa semua, dan Bapak Ibu waktu berdoa masuk itu tidak ada di catatan saya, ya. Tidak ada di catatan saya. Jadi hanya yang ada di catatan ini yang bisa saya doakan. Tetapi Bapak Ibu yang masuk-masuk di waktu lagi berdoa itu ya kita doakan dalam doa pribadi saja, ya. Jadi mohon maaf karena krunya yang mencatat di sini. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau mau ikutlah dari awal, atau paling tidak kalau yang tidak bisa dari awal mulai firman Tuhan Bapak Ibu sudah ikut sehingga dicatat di sini. Jadi bisa kita doakan pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Haleluya. Karena selama ini saya lihat banyak yang masuk, pas waktu mau doa berkat itu sudah ada masuk, akhirnya kita nggak bisa doakan semuanya. Jadi mohon maaf. Jadi yang kita doakan itu sampai di sapa-sapa, ya. Waktu saya sapa halo, selamat, salam, gitu Bapak Ibu. Paling tidak di situ yang terakhir, ya. Karena kita tidak bisa baca lagi. Apalagi ada permohonan doa itu waktu lagi puja penyembahan atau pas mulai sudah dicatat sehingga kita bisa baca. Seperti di sini ada Kakak Basaria, selama ini yang saya tahu
namanya Andika. Iya, padahal itu anaknya Bapak Lomo Rumah Horbo. Ya kemarin saya doakan nama Ibu Basaria itu Andika ya. Iya, padahal itu anaknya Joshua Simanjuntak. Ya, tetapi puji Tuhan, Tuhan mengertilah ya, walaupun namanya salah, tetapi iman saya, hati saya tertuju kepada anaknya Kakak Basaria. Tetapi ini dibenarkan, puji Tuhan. Terima kasih ya Kakak ya. Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu ya, jadi disampaikan. Oleh karena itu saya sapa dulu Bapak Ibu Saudara sekalian yang bergabung pada pagi hari ini, yaitu ada keluarga Bapak Arifin Saputra, Shalom. Shalom. Iya, ada juga Ibu Tri Leandra. Shalom. Shalom. Ada Yoas Marcelino. Shalom. Ada Fernandes Tirteo. Shalom. Ada Rahel Piona. Shalom. Ada Ibu Oilina. Shalom. Terus ada Opung Yosef. Shalom Opung. Shalom. Iya, terus ada juga Tante Neti Huta Barat. Shalom. Ada juga Kakak Esther Yuni Hajibuan. Shalom. Ada Kakak Basaria Siahan. Shalom. Shalom. Ada Ibu Junita. Shalom. Shalom. Ada Bapak Pendeta Joshua Nahampun. Shalom. Iya, ada di sini Ibu Eca Sapitri. Shalom. Ada Ibu Rikawati. Shalom. Ada Monalika Nainggolan. Shalom. Ada Ibu Intan Sitorus. Shalom. Ada Ibu Liana Herawati. Shalom. Ada Dino. Shalom. Dino Franciscus ya. Ini bukan Dino sepatu apa? Selengsi bukan? Bukan kan? Ini dia. Oh, Dino Franciscus namanya ya. Oke, Dino ya, biasa kita tahu Dino ya. Oke, Shalom Dino, Oma di sana keluarga besar ya. Sudah lama kita nggak ketemu. Ada Tante Samsidar Huta Barat juga. Shalom. Ada Bapak Pisco Martinus. Shalom. Ada Bu Yeni. Shalom. Ada Bapak Sali Wayu Suwardana. Shalom. Ya, luar biasa ya. Coba saya lihat sebentar karena ini masih sapa-sapa. Ada juga di sini Reno Payanti Aritonang. Shalom. Iya, Acel nggak catat. Ini tadi masih di atas. Terus ada di sini Ibu Seprawana Manurung. Shalom. Haleluya, haleluya. Ibu Liana Herawati udah tadi. Oke, puji Tuhan. Sampai di situ ya. Jadi sampai di Seprawana Manurung. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita doa syafaat, mari kita juga kita berdoa nanti terakhir, yaitu buat atap gereja kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini memang kita harus ngepel karena di mimbar gereja kita juga ini bocor ya, karena yang didak itu ya tidak semua sempurna dan kita tidak tahu bocornya di mana karena pakai bondek di bawah. Jadi kalau di sini yang bocor, dia kemana-mana dia mengalir. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bantu dalam doa. Ya, kita kekurangan 5 juta lagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bahannya. Bapak Ibu ada berkat boleh menabur karena ini harus kita selesaikan. Kalau tidak bisa rusak semua pelapon kita. Ya, ini sudah sangat lebar saya lihat di mimbar kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya kalau kita sepakat berdoa pada pagi hari ini, mujizat pasti terjadi. Amin. Haleluya. 5 juta bagi Tuhan itu gampang. Yang penting kita sepakat dulu hari ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat pujian kepada Tuhan. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya.
percaya Tuhan mujizat itu nyata. Amin. Kami percaya perjalanan kami dari awal Tuhan yang tuntun. Dan Tuhan juga yang memegang tangan kanan kami dengan tangan kananmu yang kuat di dalam perjalanan ke depan. Sebab kami tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi kalau Tuhan menyertai kami pasti selamat dan sukses dan berhasil. Oleh karena itu biarlah kami sebagai anak-anak-Mu tetap berada di terang di mana Engkau sudah bawa kami dari kegelapan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat umat-Mu. Mereka punya pergumulan masing-masing yang berbeda, tetapi satu kepercayaan kami, yaitu Tuhan pasti jawab setiap doa-doa mereka. Hamba-Mu berdoa buat keluarga Bapak Arifin Saputra. Berkati suami istri bahkan anak-anak dengan kesehatan yang sempurna. Khususnya Pak Arifin di dalam mengerjakan segala aktivitasnya, buatlah mujizat terjadi dalam kesehatannya, sehingga dia bisa mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik dan diberkati setiap apa yang dikerjakan tangannya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat anak-anaknya, biar anak-anaknya sehat-sehat, pintar, cerdas, menjadi orang-orang yang Tuhan tentukan. Amin. Menjadi orang yang luar biasa. Amin. Bahkan kami percaya apapun pergumulan mereka, baik dalam keluarga besar, bahkan khususnya buat mama daripada Pak Arifin, Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan, umur yang panjang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Tri Leandra, berkati suami istri, berkati kesehatan mereka, bahkan pekerjaan mereka, bahkan kerinduan mereka untuk keturunan. Tuhan memberkati buah kandungannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat mama daripada Ibu Tri, sembuhkanlah, pulihkan di dalam nama Yesus. Sehingga melalui keluarga Ibu Tri yang Tuhan sudah bawa dari gelap kepada terang, menjadi terang bagi keluarga besar daripada Ibu Tri dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat anak kami Was, berkati, berikan kesehatan, kecerdasan, berikan roh takut akan Tuhan, bahkan pakai lebih lagi untuk melayani Tuhan. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Oilina bersama Pak Pran, diberkati kesehatan suami istri ini, bahkan kedua putra putrinya sehat-sehat, bisa dalam mengerjakan pekerjaannya hari ini. Tuhan menyertai buat berhasil dan beruntung. Bahkan khususnya jodoh mereka, Tuhan beri yang terbaik, yang takut akan Tuhan, yang mapan dalam ekonomi. Bahkan hamba berdoa saat ini buat apa yang mereka urus, khususnya tanah warisan Bapak Pran, biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan, sehingga minggu-minggu ini ada mujizat di dalam nama Yesus. Kami percaya kalau ini waktunya Tuhan, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi, karena kami percaya dalam semua apa yang mereka terima, mereka menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Semua pengurusan demi pengurusan, semua diperlancar di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berhasil dan beruntung. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Fernandes Tirteo, berkati kesehatannya, mamanya, opanya dengan kesehatan sempurna. Apapun pekerjaan, usaha, bisnis keluarga diberkati berlimpah-limpah. Hamba juga berdoa saat ini buat anak kami Rahel, Fiona, diberkati kesehatannya, diberkati masa depannya, cita-citanya. Bahkan hamba berdoa buat apapun yang selalu didoakan, khususnya jodoh yang terbaik itu datang daripada Tuhan. Perjalanan yang terus bertambah. Bahkan hari ini dia bekerja, sebab menginap di tempat opung tidak bisa pulang ke tempat ini. Biarlah Tuhan menyertai perjalanannya, bahkan penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan buat keluarga daripada Opung Yosef, berkati Opung Yosef, berikan kesehatan, kekuatan, apa yang dikerjakan, diusahakan, diberkati berlimpah-limpah. Memang usia tidak muda lagi, tetapi kami lihat semangatnya, sukacitanya, kobaran api untuk melayani Tuhan begitu dahsyat. Oleh karena itu urapilah Opung lebih lagi. Bahkan kami percaya semua keturunannya bisa melihat apa yang sudah dilakukan Opung ini, sehingga anak, menantu, cucu, bahkan cicitnya mengikuti langkah-langkahnya, sehingga semua diberkati. Dan kami percaya khususnya Daniel yang ada di Surabaya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Tante Neti Huta Barat, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya,
Bahkan sukacita surga terus mengalir bagi dia. Bahkan hamba berdoa buat semua anak-anaknya diberkati, diberikan kesehatan, Amin. diberikan jodoh yang terbaik Amin. bagi yang saat ini mencari jodoh. Bahkan yang studi, Tuhan memberkati, Tuhan buat sukses, pekerjaan mereka diberkati. Amin. Bahkan buat Opung Agape Boru yang ada di Tarutung diberkati kesehatannya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. panjang umur, bahkan seluruh keturunannya diberkati Tuhan. Amin. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Esther Yuni Hasibuan, diberkati kesehatannya, umur yang panjang, bahkan anak menantu cucunya semua diberkati Tuhan. Amin. Dan kami percaya apapun pergumulannya hari-hari ini, Tuhan Yesus yang memberkati. Hamba juga berdoa saat ini buat kakak Basaria Siahan, diberkati bersama dengan suami, bahkan semua anak-anak dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya apa yang dikerjakan, diusahakan mereka diberkati berlimpah-limpah. Amin. Bahkan semua pergumulannya Tuhan Yesus yang memberkati. Usaha anak mereka Yosua Simanjuntak diberkati kesehatannya. Amin. Bahkan hamba berdoa hari demi hari, jamalah dia semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengerti apa arti hidupnya di dunia ini, sehingga dia mengarahkan hidupnya lebih lagi di jalannya Tuhan. Amin. Dan sukacita surga akan terjadi bagi keluarga besar kakak Basaria, bahkan keluarga Simanjuntak, dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Abang juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Junita, berkati Ibu Junita dengan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Hamba Amin. terlalu percaya apapun yang didoakan selalu buat keluarga besar yang ada di Belawan, bahkan buat anak-anak, diberikan sukacita selalu, kesehatan sempurna. Amin. Bahkan anak-anak mereka berhasil dalam cita-cita, dalam jodoh. Bahkan juga Nandito yang saat ini sedang melamar untuk PT Indofood, Tuhan buat dia diterima di sana, Terima. menjadi karyawan Dalam tetap, nama Yesus. sehingga bisa mengembangkan masa depan yang lebih lagi dalam Dalam nama nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Eca Sapitir bersama Pak Harno, diberkati suami istri dengan kesehatan sempurna. Bahkan hamba berdoa buat anak-anaknya semua, anak-anak yang sehat, pintar. Bahkan kami percaya bahwa hari ini biar mujizat kesembuhan yang sempurna terjadi Dalam atas nama kesehatan Yesus. keluarga besar. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam Sehingga kami percaya mereka boleh beraktivitas, bahkan boleh melayani Tuhan lebih lagi. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka Tuhan, Tuhan buka jalan dan memberkati berlimpah-limpah. Amin. Dalam nama Yesus. Bahkan orang tua Pak Harno Bu Eca diberikan kesehatan, umur yang panjang. Bahkan Pak Harno disembuhkan, bahkan adik daripada Bu Eca juga diberikan kesehatan, kesuksesan di Amin. dalam segala usaha mereka. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Ibu Rika Wati bersama Bapak Freddy Lim, diberkati suami istri dengan kesehatan sempurna. Bahkan anak-anak mereka Jasera, bahkan Jesslyn, dalam nama Yesus. Dalam Bahkan nama apa yang dikerjakan, diusahakan mereka diberkati berlimpah-limpah Amin. di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Intan Sitorus, berkati suami istri, berkati anak-anak mereka dengan kesehatan sempurna, masa Amin. depan yang luar biasa. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan diberkati berlimpah-limpah. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Monalika Nenggolan bersama Om Maya, diberkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan Amin. angkat mereka lebih tinggi lagi. Amin. Bahkan apapun yang saat ini digumuli kus kuliah daripada Maya, diberkati dalam Amin. segala biaya yang dibutuhkan, Tuhan yang menyediakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Ibu Liana Herawati, Tuhan Engkau berkati bersama dengan Pak Tito, bahkan anak menantu, bahkan cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Kami Amin. terlalu percaya apapun yang mereka bawa dalam doa mereka, biarlah pagi hari ini biar mujizat terjadi di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan yang sempurna, bahkan misal dalam kuliahnya Tuhan berikan kecerdasan, kepintaran, bahkan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan yang menyediakan. Amin. Bahkan usaha mereka, baik usaha pabrik yang lama bahkan yang baru, sama-sama baru, sama-sama berkembang, sama-sama order bertambah-tambah. Kami percaya customer lama, customer baru, Tuhan berikan kepada mereka yang terbaik. Bahkan kami percaya segala gangguan daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Tuhan jamah mereka, salarkan mereka, Amin. bahkan luputkan usaha mereka dari segala kerugian-kerugian dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini Bapak buat Dino, Franciscus, berikan kesehatan kepada anak kami ini, berikan kecerdasan, kepintaran, bahkan masa depannya luar biasa. Bahkan buat opa omanya, Tuhan memberkati dalam nama Yesus,
sehingga keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Hamba-Mu percaya sekalipun kami jarang bertemu, tetapi Tuhan menyertai keluarga di sana dan tetap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Tante Samsida Ruta Barat, berkati suami istri, berkati juga anaknya Gilbert, bahkan kesehatan mereka, apapun yang dikerjakan, diusahakan, diberkati berlimpah-limpah, bahkan pakai keluarga yang menjadi berkat, menjadi terang di mana Tuhan tempatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Bapak Martinus, Bapak Pisko, berkati suami istri, berkati anak-anak dengan kesehatan sempurna, bahkan datangkan ke sana banyak langganan-langganan untuk pangkas rambut. Hamba terlalu percaya apapun usahanya hari-hari ini, apapun bisnis sampingannya, biarlah mujizat selalu terjadi, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Bu Yeni, berkati bersama Hari dan kedua putrinya, berikan kesehatan sempurna kepada mereka, bahkan apapun yang dikerjakan Pak Hari diberkati lebih dahsyat lagi. Bahkan berikan pekerjaan yang terbaik buat anaknya Christine di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi masa depannya. Bahkan jika dalam pendidikannya diberkati, bahkan apapun pergumulan keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat Allah yang tercurah lebih dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Bapak Salih Wahyu di Arsa, berkati bersama Bu Eka, bahkan anak mereka Bram, kesehatan mereka kuserahkan kepada Tuhan, buat kesehatan yang prima di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha kontrakan bahkan bisnis pergudangan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat Kusana namanya Bram, berikan kesehatan bahkan masa depan yang luar biasa, buat dia mengarahkan hidupnya kepada terang yang ajaib, yaitu kepada Tuhan, sehingga dia boleh berhasil dan menjadi berkat bagi keluarga besar, bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan saat ini dia kuliah, buat dia menyelesaikan dengan baik, bahkan biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan yang menyediakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Renopa Yanti Aritonang, berkati kesehatannya, berkati keluarga besarnya, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun pergumulannya, Tuhan yang tolong. Hamba juga berdoa saat ini buat Bu Yakni, berkati Bu Yakni, berikan kesehatan sempurna. Apapun yang dikerjakan hari-hari ini, khususnya dalam kegiatan lingkungan sebagai ketua RT, diberkati dia, hikmat Tuhan turun atasnya. Mungkin hari ini dia menanggulangi masalah banjir atau masalah curah hujan, biarlah Tuhan menyertainya. Bahkan hamba berdoa saat ini buat anak, menantu, cucunya, diberkati lebih dahsyat lagi, baik dalam kesehatan, baik dalam usaha pekerjaan bisnisnya, bahkan menantunya yang sekarang hamil, Tuhan menyertai dia, memberikan kesehatan sempurna. Bahkan Pero yang terus berdoa buat jodohnya, diberi yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang berdoa saat ini buat Ibu Separawana Manurung, engkau berkati kesehatannya. Tuhan tolong kehausannya, kerinduannya, dia rasa lapar akan engkau, itu akan membuat dia saat ini mengalami mujizat. Hamba pun terlalu percaya orang yang mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan, tetapi Tuhan jawab setiap doa-doanya. Dalam nama Yesus, sembuh, mujizat terjadi. Tuhan cabut segala akar-akar yang membuat benjolan di dalam lehernya. Hari ini buat mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Kami sepakat oleh darah Yesus, oleh biru-birumu, itu yang menyembuhkannya. Bahkan hari ini mungkin dia mengkonsumsi obat-obat ataupun herbal, ataupun yang saat ini dilakukan untuk kesembuhan, jamalah Tuhan, urapilah Tuhan, sehingga mujizat terjadi dalam nama Yesus. Berkati keluarga besar, suami, anak-anak, bahkan usaha bisnis mereka diberkati berlimpah-limpah. Bahkan yang berdoa saat ini buat keluarga Pak Lukas, diberkati kesehatannya, jamah Tuhan, benjolan yang ada di lehernya disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan buat Pak Manulang disembuhkan segala kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa juga saat ini buat Pendeta Amos Asibuan, diberkati kesehatannya, jamah dia Tuhan, pulihkan keadaannya oleh darah Yesus, oleh biru-birumu, itu yang menyembuhkan, memulihkannya, sehingga dia bisa pulang minggu-minggu ini atau kapanpun yang direncanakan. Biarlah semua pengurusan surat-surat boleh terjadi secepatnya. Bahkan juga
herbal yang mau dibawa ke Sumba, biarlah mujizat terjadi. Dana-dananya Tuhan sediakan di dalam nama Yesus, sehingga dia pulang sehat, sembuh, bahkan bisa bertemu dengan keluarga besar dan jemaat-jemaat dalam sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami berdoa saat ini juga buat Kail, anak cucu daripada Ibu Esther Kurnia. Tuhan, kalau kemarin kami dengar ada pemulihan, ada mujizat, hari ini buat mujizat yang besar terjadi di dalam nama Yesus, sehingga Kail boleh cepat-cepat mengalami sukacita, bahkan juga bisa bermain, bisa bercanda, bahkan keluarga boleh semua bersorak-sorai. Oleh karena itu berkatilah Tuhan, jamalah, sembuhkanlah, bahkan cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Bahkan berikan sukacita, iman yang kuat tetap kepada Ibu Esther, Pak Nugroho, bahkan orang tua daripada Kail, dalam nama Yesus, sehingga keluarga besar Nugroho boleh terus memuji-muji Tuhan dan berkata, Tuhanku ajaib. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga daripada Ibu Lydia, bahkan Pak Budi, biarlah berkati suami istri dengan kesehatan sempurna, bahkan anak menantu cucu-cucunya semua diberkati Tuhan dalam kesehatan, dalam usaha pekerjaan bisnis mereka, bahkan pelayanan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan buat Ibu Pendeta Lili Kusuma yang ada saat ini di Bogor, diberkati lebih lagi dalam nama Yesus. Hamba-Mu terlalu percaya, apapun saat ini yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong, baik dalam anak-anak, baik dalam semua keluarga besar. Bahkan yang berdoa saat ini Tuhan buat keluarga daripada Bapak Arianto Co, diberkati kesehatan suami istri, bahkan anak-anak mereka, apapun saat yang mereka gumuli, usaha bisnis mereka diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Bahkan buat Ito Erna Sitorus juga diberkati kesehatannya, diberkati segala pekerjaan usaha bisnisnya, apapun yang direncanakan tahun ini, biar mujizat terjadi. Bahkan buat papa mamanya, yaitu Bapak Ute Sitorus bersama istri, diberkati kesehatan, panjang umur, bahkan buat anak menantu cucunya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang berdoa saat ini buat Ibu Lili Jose, diberkati kesehatan, diberkati pekerjaannya, bahkan buat anak-anak menantu cucunya semua dalam perlindungan Tuhan. Bahkan buat Bapak Pian juga berkati dia, berikan kesehatan, bahkan suami istri, anak-anak, bahkan usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Bahkan yang berdoa saat ini buat Bapak Pendeta Joshua Nahampun bersama dengan Ibu istrinya Bapak, diberkati Ibu Dewi dalam nama Yesus dengan kesehatan sempurna, bahkan anak menantu cucunya semua sehat-sehat dan diberkati segala usaha pekerjaan bisnis mereka. Bahkan kuserahkan pelayan Bapak Pendeta Joshua Nahampun ke dalam tangan-Mu, biar banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa saat ini buat pergumulan kami, buat atap gereja kami Tuhan, yang masih tanggung Tuhan pengerjaannya karena dana tidak ada. Hamba-Mu terlalu percaya Tuhan yang buka jalan. Ini pekerjaan-Mu Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan sanggup membuka jalan, kalau dari manapun Tuhan bisa bukakan. Oleh karena itu kami berdoa terus buat umat-Mu yang mengikuti live, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, berkati mereka semua, lancarkan semua usaha bisnis pekerjaan mereka, sehingga mereka waktu diberkati, mereka tidak tutup mata, mereka menabur memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dalam minggu-minggu ini biarlah mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini buat bangsa negara kami, Tuhan tolong pemimpin di pusat bahkan daerah bekerja sama untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Bahkan kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan dimanapun berada, gereja-Mu dimana berdiri Tuhan melindungi. Bahkan saat ini ada bencana-bencana alam, bahkan ada banjir, ada longsor, ada banjir bandang. Kami percaya Tuhan hari ini biarlah luputkan masyarakat Indonesia dari segala bencana ini Tuhan. Kalaupun ada banjir, tidak ada yang memakan korban dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau masih ada yang kena COVID hari-hari ini, sembuhkan mereka sehingga Indonesia bebas daripada COVID dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman TMB yang menabur dalam persembahan mereka, baik dalam persepuluhan mereka, ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persembahan-persembahan yang lainnya, khususnya renovasi gereja ini, diberkati mereka berlimpah-limpah, sebab orang yang menabur pasti menuai dan membawa berkas-berkasnya
Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan melakukan segala kegiatan kami. Biarlah Tuhan luputkan kami dari roh maut, roh kecelakaan, penyakit, bahkan virus corona. Karena darah Yesus membentengi membagari kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Aminkan setiap doa-doa ini terjadi atas hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Amin. Diberkatilah istrimu. Amin. Anak cucumu. Amin. Pekerjaanmu. Amin. Bahkan di bisnismu. Amin. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai menolong menghibur kita pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Inilah yang menjadi doa kita. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Iya, oke, ini ada yang baru bergabung ya. Oke, puji Tuhan. Tuhan berkati semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertemuan kita kembali kapan Bu Gam? Iya, nanti saya informasikan ya. Nanti karena doa mesbah keluarga ya, tetapi yang jelas besok pagi kita ada terus doa setiap pagi, yaitu jam 4.40. Seperti tadi, jangan terlambat Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita bisa mengikuti dari awal ya. Kita buat alarm jadi kita bisa bangun. Haleluya. Ya, haleluya. Iya, jadi nanti soal doa mesbah keluarga akan saya berikan nanti pengumuman siang, sehingga kita boleh mengikutinya ya. Tetapi yang jelas untuk pagi kita tetap ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada permohonan doa ataupun kalau ada kesaksian boleh disampaikan kepada kita. Khususnya Bapak Ibu saat ini mungkin hujan deras, banjir, boleh diinfokan kepada kita. Khususnya jemaat-jemaat Tuhan, kalau ada yang kena banjir boleh chat saya atau kita saling kontak ya, sehingga kita mengetahui keadaan-keadaan di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tempat ini kita ucapkan selamat beraktivitas, tetap berhati-hati, sukses buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan maju terus, tetap semangat. Shalom.